Seiring berjalannya waktu, angka menambah banyaknya usia, namun tidak membunuh euforia yang ada di dalam jiwa. Setelah kurang lebih 3 tahun tanpa petualangan, hari ini Allah memberikan izinnya untuk hamba-hamba yang merindu, yang menjadikan zikir dalam perjalanan menjadi candu. Bak pepatah Ibnu Battuta, siapa yang hidup melihat, namun yang berkelana melihat lebih banyak. Mungkin orang-orang masih bertanya, untuk apa melakukan perjalanan jauh dan melelahkan, apalagi di saat musim hujan dan mentari enggan memancarkan cemerlang? Jawabannya adalah pada senyuman tiap mereka yang menemukan makna berkelana yang berhasil mendidik dan mengasuh mereka tanpa kata-kata. Perjalanan kali ini seperti nostalgia, mengingat aroma kenangan yang sempat memendap kemudian mewangi semerbak kembali setelah disimpan begitu lama di kepala. Setiap harum udaranya yang menyejukkan, suara gemericik air dari yang membekas setelah hujan, gemuruh nyanyian sungai yang meluncur deras tanpa berjabat dengan bebatuan, serunai dan kelakar makhluk alam seolah memberikan tamparan halus yang mengingatkan diri pada Sang Pencipta. Jika alam semesta yang diperlihatkan di dunia melebihi kata sempurna, maka bagaimanakah wujud surga? Maka betullah kata para pujangga, alat penangkap gambar terbaik bukan terletak pada kualitas kamera, namun sepasang mata yang Allah cipta tanpa filter, penyuntingan posisi, ukuran, bahkan warna. Tapak kaki yang menambah berisik merdu tempat ini menjadikan salah satu pertanda bahwa perjalanan meninggalkan rumah adalah sebuah pilihan yang dibuat oleh sebagian manusia. Orang-orang meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, namun memilih tempat berteduh beratapkan langit, beralaskan tanah dan hamparan akar pepohonan hanya diambil oleh insan yang memiliki sudut pandang istimewa. Perjalanan ini berkali-kali membuktikan bahwa mengingat Sang Rahman memiliki banyak cara yang rupawan. Sebagian dapat mengingat kebesarannya di sudut ruangan berdinding, lalu sebagian lainnya melakukan itu melalui terapi grounding, menyatukan entitas yang sama namun nampak berbeda, manusia, tanah, air, dan udara. Tapi ini bukan tentang avatar. Sudah berapa lama diri tertidur tanpa memberikan pujian pada Sang Pencipta? Jika tidak melihat dan mendengar bagaimana jagat dan buana ini melakukan perannya, mendidik dengan keras, menghardik tanpa belas, meninggal ajar yang berbekas, seolah-olah memberimu pelajaran tanpa buku dan pena. Jika kau berhasil melewatinya dengan sabar, maka akan kutunjukkan bagaimana lelah itu dibayar. Perjalanan ini terlalu singkat, namun tak kalah memikat. Dalam tiap-tiap terompah ini menabaki akar, lumpur, bebatuan, air, dan menari bebas di udara. Ada zikir yang membuat pundak terasa lebih ringan daripada saat bersandar di pusara putus asa. Ada pinta dan ucap syukur yang tak terjeda. Ada puisi takjub dan syair ampun yang terus menggelora. Lumut dan angin yang meniup dedaunan terkekeh melihatku menghela nafas yang begitu panjang dan juga berat. Sampaikan padamu pelajaran apa yang tak dapat diperoleh tanpa perjalanan ini. Kilau sinar cahaya yang memantul dari tempat ini menyeringai kepadaku, lalu bertanya tanpa malu, bagaimana dengan visi misi dan tujuanmu? Juga prinsip dan target yang kau pikir akan membentukmu. Apakah sudah terhidupkan atau masih dalam tahap perencanaan tanpa pelaksanaan? Ia menggulung kertas itu dan merobeknya, meledakkannya dalam bentuk warna-warna. Disinilah tempat segala mimpi dan angan diperbarukan. Tempat ini menuntun tiap manusia untuk refleksi dan introspeksi tanpa fatwa, sumpah serapah, dan umpatan. Allah mengajarkan manusia berpikir dengan cara yang nampak keras namun terlaksana begitu lembut. Tiada hendak dan tuntut manusia yang harus diturut. Hanyalah dia, sebuah nilai yang tak dapat diganti oleh sesiapa, yang tak mampu tergeser barang sedikit saja.
Dia adalah tujuan, tumpuan, dan haluan. Dialah pemilik hati dan perjalanan. Kepunyaannya lah segala izin dan peroleh yang patut disyukurkan. Narasi ini masih panjang, maka sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan semangat yang tak redup dan yakin yang semakin hidup.